Perkenalkan, nama saya Sioli Herlinka.A, NPM 261201109, kelas manajemen 3A. Di sini saya akan membahas tentang apa itu data science dan metaverse. Pertama-tama, kita akan membahas tentang data science. Yuk kenali lebih jauh tentang data science. Data science adalah topik diskusi yang sangat luas dan subjektif. Data science bukan sebuah bidang yang berdiri sendiri. Bidang ini merupakan kombinasi dari berbagai bidang termasuk ilmu komputer, matematika, statistik, dan strategi bisnis. 3 komponen yang terlibat dalam data science adalah organizing, packing, dan delivering data, dalam kurung the OPD of data. Organizing, packaging, dan delivering data itu apa sih? Organizing data adalah proses penyimpanan data yang digabungkan dengan manajemen data. Sedangkan packaging data merupakan proses manipulasi dan penggabungan data mentah yang akan dipresentasikan. Dan delivering data merupakan proses untuk memastikan bahwa pesan data telah diakses oleh mereka yang memerlukannya. Menurut Research tahun 2011, pada tahun 2020, dunia akan menghasilkan 50 kali lipat data dibandingkan tahun 2011. Jadi, dengan peningkatan aliran data yang drastis tersebut, akan muncul alat-alat baru yang dapat digunakan untuk memanfaatkan data mentah dengan tepat. Data science mencakup alat, teknik, dan teknologi yang membantu kita menangani peningkatan aliran data tersebut. Data science merupakan perpaduan interdisipliner dari penurunan data, pengembangan data, algoritma, dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik yang kompleks. Data science telah banyak dibicarakan di berbagai kegiatan, baik diskusi kelompok, seminar, dan pelatihan, dan acara lainnya. Namun, apakah kamu tahu apa itu data science dan apa contoh nyatanya? Baik, tentunya kita akan bahas dalam video ini. Yuk mari kita simak bersama-sama. Apa itu data science? Menurut Urban Institute, data science merupakan keterampilan yang membutuhkan ilmu komputer, pemrograman, teknologi, dan statistik yang berbeda di luar rangkaian pelatihan standar bagi peneliti ilmu sosial. Keterampilan ini mencakup teknologi dan teknik seperti pemanfaatan komputasi cloud, analisis big data, pemrosesan natural language, pembelajaran tanpa pengawasan seperti analisis cloud center, web scraping, teknik fuzzy, mechanic learning, dan sebagainya. Data science dapat membantu peneliti agar dapat bekerja lebih efektif untuk menghasilkan informasi baru yang tepat waktu, menjelajahi kumpulan data yang benar-benar baru dengan cara baru, mengubah pedoman simulasi, dan sebagainya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas bukti yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang lebih baik, memperkuat komunitas, dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Alat apa aja sih yang digunakan dalam data science? Setelah memahami pengertian data science, kita wajib memahami alat yang umum digunakan dalam data science. Alat tersebut antara lain adalah big data, machine learning, data mining, deep learning, dan artificial intelligence. Kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Alat pertama yang akan kita bahas adalah big data. Dengan menggunakan big data, data screenshot dapat membantu perusahaan untuk memprediksi produk apa yang akan dijual, dan membantu perusahaan telekomunikasi untuk memprediksi kapan dan mengapa
Pelanggan mengganti operator dan membantu perusahaan asuransi mobil untuk memahami seberapa baik pelanggan mereka mengemudi, memprediksi pembayaran, dan lain sebagainya. Alat yang kedua adalah machine learning. Machine learning bersifat interdisipliner dan menggunakan teknik dari bidang ilmu komputer, statistik, dan artificial intelligence. Komponen utama machine learning adalah algoritma yang dapat belajar secara otomatis dari pengalaman untuk memperbaiki kinerjanya. Algoritma ini dapat diterapkan di berbagai bidang alat. Selanjutnya adalah data mining. Data mining adalah penerapan algoritma khusus untuk mengatasi pola sebuah kumpulan data. Data mining berhubungan erat dengan machine learning. Data mining adalah sebuah proses yang menggunakan algoritma machine learning untuk mengekstrak pola-pola informatif yang disimpan dalam kumpulan data. Alat berikutnya adalah deep learning. Deep learning adalah istilah yang relatif baru yang sedang banyak dibicarakan belakangan ini. Deep learning adalah proses penerapan teknologi Deep Neural Network. Deep Neural Network adalah arsitektur jaringan saraf dengan beberapa lapisan tersembunyi untuk memecahkan masalah. Alat terakhir untuk data skincare adalah artificial intelligence. Artificial intelligence atau bisa disebut AL adalah bidang ilmu komputer yang menerapkan pada penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Komponen inti dari artificial intelligence adalah pemrograman komputer untuk sifat-sifat tertentu seperti pengetahuan, penalaran, pemecahan masalah, persepsi pembelajaran, perencanaan, dan lain sebagainya. Apa aja sih contoh penerapan data science? Data science dapat diterapkan di semua bidang, mulai dari bidang jurnalisme, sosial, finansial, dan lain sebagainya. Penerapan data science di dunia nyata, yang pertama adalah menggunakan pemrosesan natural language dan machine learning pada artikel berita untuk mengidentifikasi reformasi zonasi. Data science dipusatkan kebijakan perumahan dan komunitas metropolitan urban ingin memperkirakan dampak reformasi zonasi pada pemasokan perumahan di sejumlah wilayah metropolitan di Amerika Serikat. Data science tidak memungkinkan mendapatkan data historis dari ribuan kota mandai di area metro ini sehingga menggunakan data lebih dari 2000 sumber berita lokal untuk mengidentifikasi reformasi lokal. Dengan menerapkan pemrosesan natural language dan machine learning, mereka dapat menandai artikel yang menyebutkan reformasi besar dan menambahkan metadata yang relevan seperti apa artikel tersebut menyampaikan pikiran, batasan ketinggian, atau karakteristik lainnya. Dengan menggunakan metode ini, data science dapat mengumpulkan kumpulan data berdasarkan jenisnya. Penerapan lainnya adalah menyalin catatan pengendalian untuk menginformasikan kebijakan pemeriksaan latar belakang kriminal. Para data screenset di pusat kebijakan kehakiman ingin membuat perkiraan jumlah orang di Washington yang mungkin memiliki catatan kriminal. Tim data screenset bekerja sama dengan tim Recharger untuk mengumpulkan data dari alat penelusuran online pengendalian tinggi Washington yang digunakan oleh para data
Kentic untuk membuat statistik mengenai latar belakang kriminal masyarakat di Washington. Selanjutnya kita akan membahas tentang metaverse. Apa sih metaverse itu? Metaverse adalah lakuran menggabungkan awalan meta dan kata semesta, dan umumnya digunakan untuk menggambarkan alam semesta virtual. Diakses oleh teknologi virtual reality. Kata itu diciptakan pada tahun 1992 oleh novelis fiksi ilmiah Neil Stephenson dalam karya Snow Crash. Dalam novel, karakter memasuki metaverse melalui avatar mereka yang merupakan referensi virtual dari diri mereka sendiri. Namun metaverse adalah konsep referensi ruang digital yang lebih luas untuk menyatukan orang-orang dari perjalanan virtual hingga konser dan konferensi. Ini menjadi topik hangat saat ini karena Facebook dan Microsoft mengubah istilah dan konsepnya. Kedua organisasi paling populer ini berfokus pada pemanfaatan konsep metaverse secara maksimal. Apa yang bisa dilakukan di metaverse? Anda akan dapat pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, melihat atau membuat karya seni, dan mencoba membeli pakaian digital. Metaverse juga bisa menjadi pengubah permainan untuk shift kerja dari rumah di tengah pandemi virus corona. Alih-alih melihat rekan kerja di kontak panggilan video, karyawan dapat bergabung dengan mereka di kantor virtual. Contoh metaverse, platform, dan media berikutnya akan menjadi lebih impresif dan mewujudkan internet di mana Anda berada dalam pengalaman, tidak hanya melihat, dan kami menyebutnya metaverse, kata CEO Mark Zuckerberg bulan lalu setelah mengungkapkan rebanding perusahaan. Sementara itu, Microsoft sebagai raksasa perangkat lunak yang sudah menggunakan hologram sedang mengembangkan aplikasi Mixed and Excited Reality dengan platform Microsoft Mesh-nya yang menggabungkan dunia nyata dengan augmented reality dan virtual reality. Apa masa depan metaverse? Faktanya adalah bahwa metaverse akan menjadi nyata dan umum seperti internet. Seperti yang bisa kita lihat, ini hanyalah masalah waktu. Ketika pendiri Epic Games Tim Sweeney ditanya oleh CNN apa pendapatnya tentang masa depan metaverse, dia berkata, "Saya pikir itu akan memakan waktu 1 dekade atau lebih untuk benar-benar mencapai titik akhir, tetapi saya pikir itu sedang terjadi." Pada saat yang sama, Sweeney berkata, metaverse tidak akan dibuat oleh satu perusahaan. Itu akan dibuat oleh jutaan pengembang yang masing-masing membangun bagian mereka sendiri. Jadi, dengan kata lain, metaverse masih dibangun bata demi bata dan setiap orang akan memiliki andil dalam menciptakannya. Baik, itu dia tadi pengertian tentang data science dan metaverse. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.